Saya Araka Rusulika NIM 035. Saya akan menjawab soal UTS mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Saya akan memilih komoditas bohong atau singkong karena di daerah Bojonegoro banyak petani yang menanam singkong. Menurut saya, definisi pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam yang tidak hanya mencakup tentang tanaman pangan saja, akan tetapi juga tentang peternakan, perkebunan ataupun perikanan. Di daerah saya, Bojonegoro, ada beberapa komoditas yang dihasilkan. Komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, singkong, dan ubi jalar. Komoditas perkebunan seperti tebu, tembakau. Komoditas peternakan seperti ayam, sapi, bebek. Komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai merah, kembang kol, buncis, melon, belimbing, jeruk, jambu merah, jambu kristal, semangka, dan lain-lain. Komoditas kehutanan seperti jati dan bambu. Untuk komoditas perikanan, karena Kabupaten Bojonegoro tidak memiliki potensi kelautan, maka banyak dikembangkan adalah perikanan budidaya ikan-ikan di kolam-kolam dan beberapa perikanan di waduk-waduk dan sepanjang perairan Bengawan Solo. Ikan yang dikembangkan seperti ikan lele, gurame, nila, tombro, dan patin. Sejarah pertanian di Indonesia, kemegahan Kerajaan Majapahit tidak lepas dari sejarah pertanian Indonesia. Trowulan berfungsi sebagai ibu kota kerajaan dan wilayahnya berada di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Selain itu, masyarakat Majapahit terpaksa mengandalkan pertanian karena letaknya yang berada di tepi sungai. Sebagian besar dari mereka adalah petani. Karena menghasilkan banyak beras, Majapahit memiliki sektor pertanian yang kuat. Lembah Sungai, Brantas, dan Solo yang sangat subur menjadi sumber produksi beras ini. Setelah itu, sebuah kapal membawa beras ke muara dekat Trowulan. Relief di dinding Candi Borobudur dan Prambanan menggambarkan kegiatan. Bahkan ada prasasti batu yang menggambarkan seorang raja sedang meletakkan padi, menandakan bahwa pertanian telah ada sejak zaman kerajaan. Relief di Candi Borobudur yang menggambarkan hasil pertanian berupa pisang, durian, tebu, manggis, kelapa, apel, dan nangka merupakan sumber terpercaya lain yang menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara bergantung pada hasil pertanian. Rempah-rempah adalah produk pertanian lain yang diproduksi di Indonesia selain beras. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika orang Eropa mendamba-dambakan rempah-rempah Nusantara. Bahkan satu-satunya alasan Belanda datang ke Indonesia adalah untuk mengincar rempah-rempah dan membangun monopoli perdagangan melalui mereka, Kemitraan Dagang (VOC). Pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch menetapkan sistem tanam paksa di Hindia Belanda. Dia mengamatkan agar setiap desa mendedikasikan 20% dari tanahnya untuk budidaya tanaman ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan nila. Hasil panen akan diberikan kepada pemerintahan kolonial dan hasil panen ini akan dijual kepada mereka dengan harga tetap. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah diharuskan bekerja 20% dalam setahun di kebun milik pemerintah selama 75 hari yang merupakan jenis pajak. Namun, pemerintah Belanda menghapus sistem tanam paksa setelah kaum liberal di Eropa menyuarakan penentangannya. Penghapusan itu di sisi lain dilaksanakan secara bertahap. Kemenangan politik mutlak kaum liberal di Belanda pada tahun 1850 menandai dimulainya gerakan abolisionis. 2000 years later.
abolisionis. Selain itu, hampir dihilangkan pada tahun 1877 dengan pengecualian penanaman kopi yang berlanjut hingga tahun 1917. Pada tahun 1942, pada masa penjajahan Jepang, sebuah departemen yang membidangi bisnis, industri, dan kerajinan tangan Gunsen Shikanbu Sangyobu membawahi bidang pertanian Indonesia setelah Perang Dunia II yang mengakibatkan kelangkaan bahan pertanian dan bahkan menyebabkan kelaparan di Indonesia. Penguasa militer menguasai komoditas perkebunan dan hasil pertanian. Karena itu, komoditas tersebut harus ditanami padi dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Komoditas tanaman lainnya juga mengalami stagnasi pada saat itu karena mobilisasi tenaga kerja dilakukan untuk mencegah kelaparan dan kekurangan pangan. Kelapa sawit menjadi fokus utama sektor pertanian Indonesia. Setelah kemerdekaan, produksi kelapa sawit meningkat seiring dengan perluasan lahan. Selain menghasilkan kelapa sawit, Indonesia menjadi produsen utama kopi, kakao, dan karet. Bahkan pada masa Orde Baru, akibatnya ekspor pertanian meningkat pesat. Tantangan yang dihadapi sektor pertanian pada komoditas singkong, yaitu rendahnya produktivitas singkong di Indonesia, kurangnya lahan untuk menanam singkong, kurangnya pengetahuan teknologi budidaya singkong. Input atau faktor produksi pertanian, yaitu semua aspek yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu produk pertanian. Faktor tersebut meliputi lahan pertanian, tenaga kerja, modal, kelembagaan pertanian dalam komoditas singkong di daerah Bojonegoro. Faktor produksi pertanian yang digunakan meliputi lahan pertanian, tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Pasca panen adalah kegiatan yang dimulai dari saat panen hingga produk tersebut di tangan konsumen. Komoditas singkong di Bojonegoro, pengolahan pasca panennya biasanya diolah menjadi getuk, pati, keripik singkong, tape, tiwol, jemblem, dan dijual ke pasar pada pagi harinya. Kelembagaan pertanian merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pertanian. Di daerah Bojonegoro ada beberapa lembaga seperti BPP, Badan Penyuluhan Pertanian, yang berfungsi sebagai pusat data dan informasi pertanian. Koperasi unit desa yang berfungsi sebagai meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Lembaga penyuluhan berfungsi menyelenggarakan penyuluhan komunikasi dengan petani. Yang saya akan lakukan sebagai generasi muda untuk kemajuan pertanian di Indonesia seperti menciptakan teknologi yang terbaru di era saat ini, meningkatkan perekonomian, menjadi SDM yang unggul, berinovasi hal-hal yang baru.